Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan bongkar motor Mio lama atau Mio Sporty ya. Ini kendalanya motor suara kletek-kletek di bagian mesin sama ngebul-ngebul tipis di bagian knalpot ya. Sekarang kita lanjut ke tahap pembongkaran ya. Satu persatu dibongkar box ininya ya, box mesinnya ya. Satu persatu dibongkar, dibuka. Nah, ini untuk ruang bakar di bagian klep cukup gosong, hitam ya, terbakar, ini gosong. Ini bocor atau tidak nanti kita cek ya menggunakan bensin. Ini dibersihin, nanti disekir ya kalau memang bocor. Untuk tensioner yang bawah masih bagus, lumayan masih bisa dipakai. Untuk yang atas ini copot, ini terpisah dari besinya atau dari platnya ya. Ini nanti kita ganti yang baru. Nah, dari ininya nih, dari sini nih ya, nih dari sini nih copot. Untuk head cylinder atau boring ini kalau di kameranya kelihatan masih bagus ya, ini padahal udah rusak, ini udah tergores-gores ya kayak rambut ya. Ini di quarter nanti ke 50. Kita cek bagian piston sekarang ya. Ini sepi penguncinya atau ini jangan sampai jatuh ke dalam, ini bahaya nih ya. Kita cek pistonnya juga ya. Nah, ini gosong ya, gosong karena ini kesumbat ya, jalur oli dari lubang-lubang. Nah, ini udah tergores nih, udah rusak nih. Nah, bisa dilihat ya, rusak ya. Nah, ini banyak keraknya, dikarenakan oli nggak keruk sama ring. Jadi oli nggak masuk ke lubang-lubang ini yang kecil nih. Ini kesumbat nih, ring cacing atau ring keritingnya ya. Nggak masuk ke sini oli nih. Nah, dari sini ke sini. Dari sini ya ke sini ya, ini enggak bisa kekeruk karena ini tersumbat. Nah, paling ini diganti nih ya. Untuk pengecekan stang piston atau stang ser saya menggunakan 4 titik ya. Cara saya begini ya. Yang pertama di TMA, di oblag atau tidak ya. Terus yang kedua di TMB nya, dikocok-kocok goyang atau tidak, rusak atau tidak ya. Terus yang ketiga di atas oblag atau tidak, digocok-gocok lagi. Yang keempat di bawah ya, di oblag rusak atau tidak ya. Jadi keempat-empatnya kalau emang ini bagus itu berarti aman, masih bisa digunakan. Kalau di antara salah satunya ada yang oblag atau ada yang terdengar suara kasar, koplok, itu dinyatakan tidak aman, itu harus diganti stangnya ya. Nah, sekarang kita lebih puas lagi, lebih detail lagi, dicek di bagian pinggir ya, dibuka dulu blok ininya ya, blok CVT-nya. Nanti kita cek di bagian CVT-nya ya. Nah, ini suara oklek-oklek bukan dari setang ya, ini dari gigi starter ya. Untuk yang lebih jelasin lagi, kita bongkar semuanya, kita keluarin ya.
Nah, ini cara terakhir untuk pengecekan setang ya. Untuk lebih puas lagi, bongkar semuanya, dicek seperti ini ya. Keluarin semuanya, ini udah karat ini. Nah, begini ya nih. Nah, ini aman, bisa dipakai, masih cukup aman ya. Aman. Ini juga aman. Tinggal kita cuci, kita ganti spare part yang rusak, kita pasang lagi nanti semua ya. Cara pengecekan setang seperti ini berlaku untuk semua jenis motor ya, motor bebek, motor matic, atau motor gede, motor apa, pengecekannya seperti ini ya. Kalau menurut saya, kalau mau detail seperti ini, dibuka semuanya, dicek ya satu persatu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau ngecek bagian klep ya. Jadi perlu disekir atau tidak. Kalau bocor nanti kita sekir ya, kalau nggak bocor kita bersihin aja. Untuk pin sepatu klep masih bisa digunakan. Kalau noken as ini sama sepatu klepnya harus diganti ya, udah rusak. Sekarang kita cek kebocoran klep, bocor atau tidak ya, menggunakan bensin. Kita cek di bagian X dulu, disemprot pakai angin ya. Nah, ini aman, nggak bocor ya. Ini cukup aman ya. Sekarang kita bagian ininya kita cek juga. Nah, kalau bagian ini parah nih, rusak nih. Ini mengakibatkan bocor, ini mengakibatkan boros bensin, bahan bakar boros ya. Nah, kalau ini aman nih, kita bongkar dua-duanya, kita sekir dua-duanya ya. Kita bongkar satu persatu dulu ya. Nah, ini juragannya ya, si pemilik motor. Kelihatannya mumet, pusing, tapi santai ya. Udah tahu estimasi harganya berapa ya, santai dia. Nah, untuk di bagian klep ini rusak ya, sekitar 1,5 mili ya, rusak ke dalam, rusak seperti ini ya. Sepatu klepnya juga ini rusak parah, rusaknya bergelombang ya. Nah, ini rusak, bisa dilihat ya, tuh rusak. Yang satunya juga ini rusak. Jadi kalau rusak ini dipaksakan, suara bunyi kletek, nggak adem suara mesin ya. Terus efeknya itu, durasinya itu nggak tetap. Jadi ketika disetting 0,5 atau 0,8 ya. Jadi di sini tidak 0,5 atau 0,8 ya, bisa lebih bisa kurang. Ini berlaku untuk semua jenis motor ya. Oke, sekian saja, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.